Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita sekalian. Pertama-tama puji dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas perkenaannya lah kita masih bisa ada hingga pada saat ini. Yang terhormat kepada Bapak dosen, Bapak Andi Muhammad Zulkifli, SKM MKes, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sosiologi Antropologi Gizi. Dan perkenalkan, kami dari kelompok pertama kelas D dengan beranggotakan Nur Ardasari, Siti Wardah Fatima, dan saya sendiri Asterla Aprilia Rano Pembonan. Dan di sini kami membahas tentang peranan keluarga dalam pembinaan kebiasaan makan pada anak. Nah, di sini mengapa sih keluarga itu sangat penting, khususnya dalam kebiasaan makan pada anak? Jadi yang pertama itu karena keluarga adalah lingkungan yang pertama dan utama, khususnya dalam kebiasaan makan pada anak. Karena apa yang dilihat anak setiap hari itu yang akan mereka tiru dari orang tuanya, khususnya dalam kebiasaan makan pada orang tua atau keluarga. Yang kedua itu orang tua bertindak sebagai model, penyedia dan pengatur makanan di rumah. Jadi di sini bukan hanya cuma model, bukan hanya yang dia tunjukkan, tapi dia juga orang tua ini yang menjadi penentu makanan yang ada di rumah, kapan waktu makannya dan bagaimana suasana makan tersebut. Yang ketiga itu kebiasaan di rumah mempengaruhi preferensi makanan jangka panjang, yang artinya apa yang disediakan, apa yang sering disediakan di rumah itu cenderung menjadi makanan favorit untuk anak. Contohnya di sini misalnya sebagai orang tua suka makan sayur. Nah, apa yang disediakan setiap hari itu pasti menunya ada sayur. Setiap hari ada sayur, pasti anaknya juga akan menjadi penyuka sayur seperti orang tuanya. Meskipun tidak langsung, tapi lambat laun akan menjadi penyuka sayur. Pada pembahasan sebelumnya telah disampaikan bahwa orang tua itu sebagai role model, penyedia dan pengatur makan pada anak. Nah, di sini kita membahas tentang peran utama dalam keluarga yang mencakup ketiga tersebut. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu model perilaku. Jadi di sini orang tua akan mencontohkan pola makan yang sehat. Jadi ketika orang tua menunjukkan pola makan yang sehat tersebut, anak akan lebih termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Yang kedua itu sebagai penyedia dan pengatur, di mana orang tua menentukan ketersediaan, frekuensi, dan jadwal dan atmosfer pada makan. Jadi makanan tersebut lebih mudah diakses, anak pun bisa lebih terbiasa mengonsumsi makanan-makanan sehat. Yang ketiga itu orang tua sebagai pendidik dan pendukung pada emosional pada anak. Jadi dengan mengedukasi dan memberikan pujian ketika anak melakukan makan makanan yang sehat, dan tidak memaksa anak untuk memakan makanan yang mungkin baru dia kenal, tidak memaksa makanan tersebut, tapi kita bisa mengedukasi, makan sambil mengedukasi makanan tersebut. Dan semakin melakukan hal tersebut, anak juga tidak semakin menolak makanan yang baru ia kenal. Jadi kombinasi dari ketiga peran tersebut ini lebih efektif ketimbang kita melakukan pemaksaan untuk makan ini untuk anak kita. Selanjutnya yaitu strategi praktis. Yang pertama ada struktur dan rutinitas dalam makanan. Struktur membantu anak memahami kapan mereka makan, apa yang akan dimakan, dan bagaimana proses makan berlangsung. Ini penting karena anak-anak itu sangat responsif terhadap pola yang konsisten. Pertama, tetapkan jadwal makan dan camilan yang konsisten setiap hari. Misalnya sarapan pukul 7, camilan sehat pukul 10, makan siang pukul 12, dan seterusnya. Nah, jadwal yang teratur membantu anak mengenali rasa lapar dan kenyang secara alami.
Yang kedua itu kita jadwalkan makan bersama keluarga minimal beberapa kali dalam seminggu. Makan bersama itu terbukti meningkatkan penerimaan anak terhadap makanan baru dan pendukung komunikasi yang positif di meja makan. Yang ketiga itu terapkan aturan sederhana seperti tidak makan cemilan terlalu dekat dengan waktu makan utama, yang dimana ini tuh mencegah anak merasa kenyang sebelum menyantap makanan bergizi. Dan yang terakhir itu kita bisa menggunakan piring kecil terlebih dulu sehingga anak tidak merasa terbebani dengan porsi besar, tapi bisa menambah jika masih lapar. Nah, intinya itu struktur dan rutinitas itu adalah fondasi penting untuk membentuk kebiasaan makan anak yang sehat. Strategi yang kedua adalah exposure dan variasi. Anak-anak sering menolak makanan baru bukan karena tidak suka, tapi karena belum terbiasa. Karena itu kita perlu memberikan exposure berulang pada makanan tertentu. Yang pertama, kita perkenalkan makanan baru beberapa kali dengan cara yang positif. Kalau anak itu bisa butuh 5-15 kali melihat atau mencicipi makanan baru sebelum akhirnya mau menerima. Nah, yang kedua itu kita sajikan berbagai variasi warna dan tekstur pada menu anak. Nah, semakin berwarna makanan, semakin menarik dan kemungkinan lebih lengkap juga nutrisinya. Selain itu, kita bisa melibatkan anak dalam proses memilih atau menyiapkan makanan. Misalnya memilih buah di pasar atau membantu mencuci sayur. Nah, keterlibatan si anak ini membuat anak lebih antusias mencoba makanan tersebut. Yang ketiga itu kita selalu gunakan porsi kecil terlebih dulu. Porsi kecil ini dapat membantu mengurangi kecemasan atau penolakan si anak ketika mencoba sesuatu yang baru. Nah, kita bisa biarkan mereka menambah jika mereka suka. Jadi intinya itu kita bisa kenalkan dulu makanan baru yang sehat ini berkali-kali. Kita buat semenarik mungkin dan melibatkan anak di setiap proses penyajiannya. Nah, selanjutnya untuk strategi yang ketiga itu komunikasi dan pengelolaan emosi saat makan. Cara orang tua berbicara dan bereaksi saat makan sangat mempengaruhi perilaku makan anak. Yang pertama itu gunakan pendekatan yang positif. Kita bisa memberikan pujian ketika anak mau mencoba makanan baru yang sehat, meskipun hanya sedikit. Hal ini bisa membantu memperkuat kebiasaan yang baik. Yang kedua itu kita hindari penggunaan makanan sebagai hadiah atau hukuman. Misalnya kalau habis makan sayur boleh makan es krim. Nah, pola ini tuh justru membuat anak melihat makanan sehat sebagai sesuatu yang tidak menarik dan makanan manis sebagai hadiah. Nah, yang ketiga itu kita bisa mengajarkan manfaat makanan sesuai usia mereka. Misalnya, wortel bisa membantu mata melihat lebih jelas, atau ikan membuat kamu pintar. Nah, penjelasan yang sederhana seperti tadi itu bisa membuat anak memahami alasan mereka perlu makan makanan tersebut. Nah, dengan komunikasi yang positif, anak merasa dihargai dan tidak tertekan, sehingga mereka bisa lebih terbuka mencoba makanan sehat. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas beberapa hambatan umum yang sering dihadapi keluarga ketika mencoba membangun kebiasaan makan sehat pada anak, serta solusi praktis yang ramah keluarga yang bisa dilakukan sehari-hari. Nah, untuk hambatannya yang pertama itu anak yang pilih-pilih makanan. Ini sangat umum terjadi terutama pada usia toddler dan usia sekolah awal. Anak sering menolak sayur, tidak mau mencoba makanan baru, atau hanya ingin makanan favoritnya saja. Sikap pilih-pilih itu sebenarnya normal, tetapi bisa menjadi masalah bila dibiarkan terus-menerus. Untuk hambatan yang kedua itu lingkungan keluarga yang sibuk dan waktu memasak yang terbatas. Nah, orang tua itu sering bekerja, pulang sore, atau harus mengurus banyak hal sehingga tidak selalu sempat menyiapkan makanan sehat setiap hari. Nah, situasi ini tuh membuat keluarga lebih tergoda membeli makanan cepat saja atau jajanan di luar. Kemudian untuk hambatan ketiga itu pengaruh iklan dan jajanan di luar rumah. Nah, anak itu mudah terpapar iklan makanan manis, minuman berwarna, dan cemilan tinggi garam atau lemak. Untuk teman sebayanya juga berpengaruh sehingga anak lebih tertarik pada makanan tersebut dibandingkan makanan rumahan. Untuk hambatan yang keempat adalah kenaikan harga bahan makanan. Kondisi ini membuat banyak keluarga merasa makanan sehat itu mahal. Padahal ada banyak strategi yang bisa dilakukan agar tetap makan bergizi tanpa membebani anggaran. Nah, sekarang kita masuk ke solusinya. Nah, solusi yang pertama, kita membuat menu mingguan sederhana. Kita bisa menggunakan masakan yang hanya membutuhkan 3-5 bahan saja. Misalnya sop bening, tumis sayur, ayam kecap, atau pepes ikan. Selain hemat, ini juga mempercepat proses memasak dan mengurangi stres memikirkan menu setiap hari. Nah, untuk solusi yang kedua, sediakan cemilan sehat yang siap dimakan. Contohnya potongan buah, kacang rebus, yogurt plain, roti gandum, atau jagung rebus. Nah, cemilan sehat yang mudah dijangkau itu membantu mencegah anak membeli jajanan tidak sehat di luar.
Nah, untuk solusi yang ketiga, itu kita bisa menerapkan aturan rumah yang sederhana, yaitu coba satu gigitan saja. Nah, aturan ini tuh tidak memaksa anak untuk menghabiskan makanan, tapi cukup mencoba sedikit saja. Nah, strategi ini terbukti membantu anak belajar menerima makanan baru tanpa tekanan. Lama-lama, anak akan terbiasa dan lebih terbuka terhadap rasa baru. Untuk solusi yang keempat itu kita bisa libatkan anak saat belanja atau memasak. Nah, anak yang terlibat dalam memilih sayur, mencuci beras misalnya, mengaduk adonan atau menata meja makan itu biasanya lebih antusias mencoba makanan yang mereka bantu siapkan. Nah, ini bisa menjadi momen bonding juga antara orang tua dan anak. Jadi, walaupun hambatan seperti anak pilih-pilih makanan, waktu yang terbatas, pengaruh jajanan dari luar, dan harga bahan yang meningkat itu nyata, tapi keluarga itu tetap bisa menciptakan kebiasaan makan sehat melalui solusi kecil yang konsisten. Nah, perubahan yang sederhana namun rutin dilakukan itu bisa membuat dampak yang besar bagi perkembangan pola makan anak. Baik, selanjutnya yaitu dampak positif untuk pertumbuhan. Nah, apa sih yang terjadi jika kebiasaan baik itu dilakukan dengan konsisten? Nah, yang pertama, anak itu akan lebih terbiasa pada makanan yang alami dan minim olahan, dan risiko stunting, gizi kurang, dan obesitas dapat menurun. Lalu peningkatan energi, konsentrasi, dan perilaku makan positif, dan kebiasaan baik saat terbawa hingga remaja. Adapun ringkasan, yang pertama yaitu keluarga adalah pembentukan utama perilaku makan anak. Yang kedua, teladan, penyediaan makanan, dan suasana makan menentukan keberhasilan. Yang ketiga, strategi penting seperti rutinitas makan teratur, ekspor berulang pada makanan yang baru. Yang keempat yaitu pendekatan positif tanpa paksaan, dan yang terakhir kebiasaan kecil sehari-hari memberi dampak besar bagi pertumbuhan dan status gizi anak. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan ataupun kelebihan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.